Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Kamis 18 September 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun marilah lebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan dimuna jala marsihohot. Unang tahuto kamu jala unang godoron rohamuna maradopon nasida. Ay jahuba di batam sadiri dongamu mardalan, daktagamon marsubu-subu ibana midaho manang tadi konon naho. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini tidak pernah lepas dari pergumulan. Dan kita bisa merasakan, ada saatnya kita merasa kuat. Akan tetapi juga pada waktu yang lain, hati kita merasa goyah, mudah gentar, takut, atau bahkan khawatir tentang keadaan yang kita hadapi. Namun firman Tuhan hari ini datang memberikan kepada kita sebuah penghiburan dan kekuatan, sekaligus dorongan iman bagi kita. Dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini jelas mau mengingatkan kepada kita bahwa kekuatan sejati kita bukan ada pada diri kita, dari apa yang bisa kita lakukan, akan tetapi dari apa yang telah Tuhan nyatakan sebagai janjinya dan ia genapi dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan berarti kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika menghadapi masalah keluarga, atau mungkin pergumulan mengenai pekerjaan atau peluang kerja, tentang hal-hal yang menyangkut kesehatan fisik diri kita, atau tentang keberadaan kita di tengah-tengah persekutuan kita, komunitas kita. Kita sering merasa seperti ditinggalkan, merasa kesepian. Sekali lagi janji Allah ini memberikan kepada kita suatu penegasan bahwasanya Dia tidak akan pernah membiarkan, meninggalkan, menjauhi kita. Seperti seorang ayah yang menggandeng tangan anaknya yang melintasi jalan yang ramai, yang padat kendaraan, demikianlah Tuhan menggandeng kita melewati setiap kesulitan hidup. Keyakinan ini membuat kita lebih berani, sebab kita tahu ada Allah di sisi kita. Ada Allah yang akan berperang membela kita. Jemaat Tuhan, namun penting juga untuk kita ingat, janji penyertaan Tuhan itu bukan berarti hidup kita seperti terbebas dari semua permasalahan, pergumulan. Namun di tengah badai hidup itu, kasih setianya nyata. Ketika keadaan kita baik, kita diajak untuk bersyukur. Dan ketika keadaan kita buruk, kita diajak untuk tetap teguh percaya. Tantangan dan pergumulan bukanlah tanda bahwa Tuhan jauh, melainkan kesempatan untuk merasakan bahwa Dia begitu dekat. Sehingga dengan demikian, setiap situasi hidup, baik suka maupun duka, menjadi kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyertai kita dengan sangat nyata. Karena itu, janganlah biarkan hati kita dilumpuhkan oleh rasa takut atau kekhawatiran. Tuhan yang sama yang menyertai umat Israel pada masa dulu dalam perjalanan mereka adalah juga Tuhan yang menyertai kita hari ini. Maka mari kita melangkah dengan iman, meyakini bahwa apapun yang kita hadapi, kita tidak sendirian. Tuhan ada beserta dengan kita. Dengan hati yang kuat dan teguh,
kita akan mampu menjadi saksi hidup tentang betapa setianya dan besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Penyertaannya adalah jaminan yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah gelombang kehidupan yang kita hadapi. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Ya Tuhan yang setia, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Di tengah-tengah pergumulan, rasa ketakutan, dan kelemahan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami, agar kami tetap berpegang pada janji-Mu. Jadikanlah setiap tantangan hidup sebagai kesaksian akan kasih dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita senantiasa. Salam.